Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat EDX, bertemu lagi dengan saya Widi Tigaras. Seperti biasa pada hari Jumat, kita akan mengadakan edukasi secara live, yaitu adalah edukasi mengenai syariah. Ya. Untuk kesempatan kali ini, ya sesuai dengan tema, kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu kita akan melanjutkan pembahasan buku Saham Syariah Kelas Pemula atau biasa disingkat dengan Sari Kelapa, bersama penulisnya langsung, yaitu adalah Mang Amsi. Ya, mudah-mudahan kesempatan kali ini bisa dimanfaatkan teman-teman ya, karena di bab kali ini sesuai dengan tema kita akan membahas Follow the Giant. Nah, di sini tentu teman-teman udah pada penasaran ya, sebenarnya kita bisa melakukan apa sih terhadap kisah-kisah sukses orang yang sudah berhasil di pasar modal. Apa yang perlu kita lakukan, lalu kisahnya seperti apa. Nah, tentu kita akan bahas langsung bersama penulisnya langsung, yaitu adalah Mang Amsi. Ya, kita coba invite. Mang Amsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Alhamdulillah. Sehat, Mang Amsi? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan juga Kang sehat semuanya dan sinyalnya juga sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, Mang. Suara jelas, gambar jelas ya? Jelas, Kang, jelas. Kan kemarin mah akhir Ya, bulannya. Nah, mungkin sekarang mah masih awal bulan lah sinyalnya. Masih bagus gitu. Masih bagus ya. Baik, saya sapa dulu ya, Mang Amsi untuk Sobat EDX. Mangga, silakan. Ya, Sobat EDX, seperti biasa kita akan membahas, melanjutkan pembahasan pada sebelumnya. Kita akan melanjutkan buku Sari Kelapa, karya Mang Amsi. Kita untuk kesempatan kali ini, nggak kerasa Mang, udah pertemuan terakhir Mang, udah bab 5. Alhamdulillah, ya, dan terima kasih buat EDX Jawa Barat yang sudah rutin ya, alhamdulillah. memberikan kesempatan ya sampai akhir sekarang. Ya, alhamdulillah juga Mang Amsi luar biasa supportnya untuk kegiatan kali ini, Mang. Saya ucapkan terima kasih, Mang. Sami-sami, Kang. Ya, bagi teman-teman juga di sini yang mau bertanya ya, silakan masukkan pertanyaan di kolom komentar. Kita akan ada giveaway yang akan dibagikan kepada teman-teman sekalian. Ya, giveaway-nya berupa 3 top up pulsa dan 2 souvenir. Ya, caranya gimana? Caranya tinggal komentar aja, ya, masukkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan. Tentu penanya yang beruntung, ada 5 penanya yang beruntung akan mendapatkan giveaway menarik dari IDX Jawa Barat. Ya, baik, Mang. Gak terasa kita sudah sampai ke bab 5, ya, yaitu adalah mengenai Follow the Giant. Nah, ini juga sebenarnya pembahasan paling menarik, Mang, untuk Follow the Giant. Mungkin juga di sini teman-teman investor juga sering mendengar gitu ya, bahwa kisah suksesnya misalnya cerita Warren Buffett gitu ya. Oh, tahu Warren Buffett-nya. Lalu misalnya Warren Buffett-nya Indonesia, yaitu adalah Pak Lo Ken Kong gitu. Mereka juga tahu. Tapi sebenarnya ceritanya gimana, lalu apa yang bisa diterapkan, hikmah apa yang bisa diambil, nah itu mungkin juga bisa jadi pembahasan menarik, Mang, untuk pembahasan di tema kita kali ini. Oke. Ya, jadi, di bab 5 ini seperti biasa, silakan, Mang. Silakan, Mang. Oke, silakan, akan dulu. Ya, seperti biasa di bab 5 ini Mang Amsi pertama membahas mengenai ini ya, Mang, kisahnya Palo mengenai pembelian saham di MBAI ya, Mang, atau Multi Breeder Adirama Indonesia. Nah, itu gimana, Mang, ceritanya, Mang, untuk Follow the Giant ini di bab 5 ini, Mang? Oke, terima kasih Kang Widi yang sudah setia menemani saya selama 5 sesi ya, karena memang kita pernah jeda berapa 2 minggu ya, Kang, ya, karena ada MTQ waktu itu dan juga ada pelantikan, jadi saya tidak bisa untuk bab 2 atau bab 3 gitu. Kita kan diundur tuh berapa minggu gitu ya.
Jadi terima kasih buat Kang Widi, terima kasih buat Kang Reza dan tim dari IDX Jawa Barat yang ini kali pertama buku saham syariah kelas pemula atau buku Sari Kelapa itu dibedah per bab gitu ya, dibedah per bab teman-teman. Jadi ini juga buku yang sekarang itu kan bukan buku yang kemarin, karena buku yang kemarin sudah ada yang minta apa, ada yang pesen juga. Jadi ini saya buka lagi, ada stok gitu Oh, kan, ada stok di rumah. Jadi ya. ini stoknya yang terakhir. Jadi kalau ini ada yang pesan lagi kayaknya habis. Seperti itu. Tapi ya setidaknya Bisa ya saya ke Bang Amsi ada langsung ininya ya. lah. Tapi sekarang udah habis. Udah habis. Jadi biasanya kalau di rumah itu edisi buat ngasih atau buat ada teman yang datang, ada tamu, saya kasih hadiah buku dan itu pun nggak banyak ya, karena Iya, iya. memang saya tidak terlalu banyak nyimpen di rumah gitu. Adapun yang ada juga ini Kang, ada terima kasih teman-teman pembaca yang beliau itu mereka itu membeli dari Gramedia atau dari Shopee atau dari marketplace gitu ya. Kemudian mereka Ya. mengirim ke saya gitu. Jadi alamat pengirimannya itu ke saya karena mereka ingin ditandatangani bukunya gitu. Jadi mereka Oh, mesen lewat online, alamat pengirimannya ke ya. saya, mereka yang beli begitu. Nanti dari saya dikirim ke mereka sudah ditandatangani gitu. Ada yang kasih pesan katanya atau apa gitu, emang lah Pak, minimal tanda tangan gitu. Kemudian Ya. dari saya dikirim lagi ke yang beli itu dan kadang mereka juga nanya ongkir atau apa, tapi saya nggak apa-apa, nggak usah dikasih ongkir lah ya. Saya juga alhamdulillah apa namanya udah ada yang mengapresiasi gitu dan terima kasih teman-teman semuanya karena mungkin buku ini memang kalau bab 4 bab 5 saya lebih rileks menjelaskannya Kang karena itu Ya. coretan saya gitu maksudnya kisah saya dan itu apa namanya kita bisa menuliskannya dengan ringan karena hasil riset kita hasil pembacaan kita dari dulu gitu jadi apalagi bab 5 kalau bab 5 kan temanya ya cerita aja awal mula pertemuan dengan Pak LK seperti apa kemudian juga kenapa Pak LKH itu mengenal saya, kemudian mungkin saya baru mungkin ya, tapi mungkin teman-teman nanti boleh koreksi lah. Beberapa buku saham yang saya baca yang di depannya ada Pak Lau Keng Hong mungkin Hmm? baru sekarang ya, atau mungkin yang dulu ada, tapi kalau yang Nah, ini syariah ya. maksudnya, kalau yang syariah mungkin kebetulan gitu ya. Sebenarnya sih yang gini teman-teman, saya itu meminta apa ya meminta review meminta koreksi dan meminta ya katakanlah endorsement itu ke banyak orang tapi ya, yang Pak Lo Ya. Keng Hong ini yang lebih duluan ngirim gitu Pak Lo Keng Hong ini lebih duluan ngirim apa namanya ngirim endorsement gitu ya dan beliau itu sampai bilang begini ke saya Amsi Asep gitu kan dia manggilnya Asep sih saya Ya. pokoknya nama kalau kurang ditambahin aja sama Asep katanya gitu jadi kalau kurang kata-katanya silakan Hmm. ditambahkan gitu. Nanti namanya nama saya gitu. Jadi beliau itu ngirimnya ini adalah yang dari beliau segini dan saya abadikan ya itu aja gitu, nggak Hmm. ditambahin, nggak dikurangin. Ya, ya. Apa Jadi adanya ya, Mang, di sini ya. ini Nih, kalimatnya jadi teman-teman kalau nggak kelihatan. kalau anda ingin belajar Nggak saham kelihatan ya. syariah, bacalah buku sahabat saya Mang Amsi gitu. Ini Ya. segitu-gitunya aja yang saya tempelkan. Kenapa? Karena meskipun Pak LKH itu mengatakan boleh Mang, boleh Sep kamu tambahin, tapi nanti namanya nama saya gitu. Kemudian ketika di bawahnya ini saya tulis Lo Keng Hong Warren Buffett Indonesia gitu kan. Beliau nolak gitu. Ya. Beliau nolak. Hmm. Gak mau Sep. Jangan ditulis Warren Buffett, saya malu katanya gitu. Udah aja tulisnya investor saham gitu. Udah aja investor saham Hmm. Oh, gitu lah jadi investor teman-teman. saham memang. Jadi kalau saya sih belajar banyak hal ya dari Pak LKH itu. Mungkin teman-teman lebih banyak Ya. belajar dari sisi value investingnya gitu. Kalau saya lebih banyak Ya. belajar dari sisi attitude-nya, dari sisi humble-nya gitu, dari Humble sisi ya. kerendahan Betul, Mang. hatinya gitu. Jadi Betul, betul. jadi saya kira dari sisi sederhana juga ya. Kalau sekarang bahasa, Ya. ternyata saya baru menemukan bahasa bahasa KBBI dari sederhana itu sekarang ugahari, Kang. Kakak baru denger gak? Jadi baru baru denger ya, Bang. jadi sekarang itu lema entry di KBBI itu sederhana itu ugahari. Jadi saya baru ngeh ada ugahari itu apa gitu. Saya kira nama gurun ya, gurun Kalahari namanya kan gitu ya. Atau Ya, misalnya ya. nama tempat di Sorry. Jambi gitu. Ternyata pas saya cek ugahari itu sederhana gitu. Jadi nah saya belajar tentang hal itu. Nah, kembali ke bab 5 Hmm. teman-teman. Jadi pertama Ya. kali saya ketemu juga karena kesederhanaan gitu. Jadi dulu itu kan Ya. saya ketika belajar saham itu
jauh dari kota ya, ada di kampung begitu. Kemudian juga saya ketemu Bursa Efek itu setelah 6 tahun jadi investor. Jadi 6 tahun jadi investor, saya baru tahu gedung bursa itu mana. Kemudian juga sekuritas saya bahkan setelah 7 tahun baru saya ngeh, yo ini sekuritas yang dulu saya masuk, begitu yang online ya. Nah kemudian di satu pertemuan gitu ya 2013 waktu itu sekitar bulan apa ya November ya kalau nggak salah. Jadi saya tuh lagi jadi mahasiswa ceritanya, lagi jadi mahasiswa di UIN Jakarta. UIN emang ya. Kemudian di UIN Jakarta, kemudian saya ada di waktu itu ada apa namanya Capital Market Summit and Expo lah gitu semacam gitu di apa di Ritz Carlton gitu masuk situ di apa ya saya juga nggak tahu tempatnya Ritz Carlton. Nah saya masuk kemudian karena saya terlalu pagi gitu gak ada orang akhirnya gak ada orang kan masih di stand itu belum ada orang, saya jam 8 di situ gitu. Nah ternyata pas saya keliling stand gitu ada orang masuk dari arah toilet gitu kan. Ternyata yang masuk itu Pak LKH. Nah, yang masuk itu Pak LKH, langsung saya buru gitu kan. Pak, mohon maaf Bapak Pak Lokeng Hong, saking noraknya saya ya, saking orang kampungnya saya itu nanya gitu. Bapak Pak Lokeng Hong ya gitu kan. Oh iya Sep. Nah, saya kaget dia tahu nama saya gitu. Oh, ternyata dia kan lihat ID card gitu, di ID card saya kan ada namanya gitu ya. Lihat name tag emang ya. Name tag, bukan ID kan, name tagnya. Oh, ya gitu ya. Terus dia nanya, kumaha damang, di mana Sep? Dia nanya pakai bahasa Sunda gitu. Kaget saya kan dia bahasa Sunda gitu. Saya dari Cianjur Pak, kebetulan kuliah dan lagi mau ikut acara ini dan kebetulan ada Bapak yang isi acaranya gitu kan. Terus saya bilang, Pak Lo, saya udah banyak baca saya sudah sering baca tentang Bapak dan terima kasih saya bisa bertemu dengan Bapak. Boleh saya foto Bapak gitu. Jadi saya nggak mau selfie Pak. Kang. Oh, dipoto dulu. Jadi saya tuh saking malunya, boleh nggak saya foto Bapak? Karena HP saya itu belum ada WA. HP saya itu sangat jadul waktu itu, cuma bisa kamera yang jelek aja gitu. Terus dia bilang gini, oh nggak bisa saya nggak bisa kamu foto sendiri ya, kamu foto saya sendirian. Saya harus difoto sama kamu gitu bilangnya. Jadi humble sekali emang ya. Saya jangan difoto sendirian, sini sama Asel difotonya. Pak nggak ada yang motoin gitu kan, nggak gampang. Ada yang lagi beres-beres gitu kan. Mas ini mas bentar. Tolong nih fotoin saya nih sama Asep gitu. Jadi beliau yang minta ke yang itu yang lagi beres-beres stand. Jadi minta difotoin, kita difotoin berdua gitu. Nah, makanya ada foto saya tahun 2013 saya masih malu gitu deket sama Pak LKH karena baru kenal. Nah jadi saya itulah foto. Kalau itu foto kemarin. Kalau ini foto terakhir. Iya, ini salah satu foto ya, foto Bang Hamsi sama Pak Lo ya. Nah, ini foto terakhir sebelum COVID. Jadi ini foto di ITB Kang. Kita ketemu Kang juga kan ya, kalau nggak salah. Ketemu Kang Reza ya waktu itu. Jadi itu di ITB kemarin terakhir ada acara sama Kang Erman juga di situ. Nah, setelah 2013 perkisah pertemuan saya dengan Pak LKH itu saya upload di blog di Syariah Saham dan di mangamsi.com waktu itu. Nah, saya di Facebook malahan pertama kalinya saya tulis di Facebook karena saya kan nulis di status di Facebook itu kan cerita-cerita gitu. Sampai beberapa seri kalau nggak salah ada di lampirannya, Kang. Jadi sekalian lampiran aja. Karena kita kan bab 5 itu ini sekalian, ceritanya ya. Nah, itu. Jadi kan di situ awal ceritanya di situ. Di sini ya. Di lampiran. Jadi di situ, kemudian juga itu kan bikin berapa bagian ya. Nah, singkat cerita tahun 2014. Ada beberapa bagian, itu kan sengaja dibuat lampiran karena itu mungkin yang khas dari buku ini. Gak akan ditemukan di buku lain. Ya. Iya ya. Masa itu bagian penasaran ya, silakan ya. Buku lain. Oke. Nah, begini Kang. Ini saya cerita di sini eksklusif buat IDEIK Jawa Barat nih ceritanya. Mungkin saya juga baru share di tempat lain tapi itu juga waktu itu kalau nggak salah rekamannya nggak ada. Lupa ngerekam tuh si hostnya. Si Akangnya lupa ngerekam. Jadi ceritanya jadi cerita tentang saya dan Pak LKH itu nggak terekam. Nah kalau ini insya Allah saya rekam kan. Nah, jadi mungkin di IDEIK Jabar nih eksklusifnya. Jadi 2014 itu sekitar bulan Februari ada yang inbox saya kan. Jadi ada yang inbox bahwa ini dengan Amsi, ini dengan Pak Asep gitu kan. Oh iya Pak, beliau itu salah satu analis di salah satu sekuritas BUMN lah. Saya nggak sebut namanya. Kemudian
Setelah itu dia japri saya di inbox di Facebook kan, gitu, di Facebook. Eh, Pak Amsi atau Pak Asep saya lupa ya. Boleh nggak nanti tanggal sekian gitu kan? Kalau nggak salah tanggal 22 Februari lah 2014. Nanti Pak Asep datang ke APL Tower gitu kan? Datang ke APL Tower karena ada Pak LKH mau ngisi acara di tempat itu gitu. Karena apa? Karena Pak LKH itu nanyain tentang Asepnya, tentang saya gitu. Kalau bisa tolong buat pertemuan dengan saya gitu kan. Jadi ceritanya, oh, saya kenapa sih, kan saya mau biasa aja gitu ya. Teman-teman jangan bayangkan saya sekarang ya, jangan bayangkan saya misalnya sudah 2014 itu belum ada syariah saham, belum ada syariah saham. Jadi kalau saya harus cerita 2013 itu belum ada syariah saham gitu kan. Saya hanya mahasiswa biasa yang lagi belajar saham. Masih polos-polosnya ya, Bang, kemudian iya, karena waktu itu juga pun saya kan sedang beasiswa ya dari LPDP gitu. Jadi terima kasih LPDP yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertemu dengan Pak LKH kan, wasilahnya dari situ. Nah, kemudian juga pas saya disuruh datang itu saya bingung mau apa ya. Saya kan bukan siapa-siapa gitu. Saya orang kampung, guru biasa gitu kan. Bukan kenalan dari sekuritas manapun gitu kan. Jadi saya kaget aja sih. Akhirnya saya datang kan. Saya karena sudah ditentukan waktu saya datang. Dari rumah itu pagi kan. Dari rumah itu hari Sabtu kan, waktu itu pagi. Dan ternyata di jalan itu sampai 9 jam. Jadi karena macet di Bogor itu macet total. Jadi di puncak itu sampai 3 jam nggak bergerak di situ. Saya sampai sudah gusar, ini takut nggak sampai, gitu, takut waktunya habis, nggak nyampe. Saya juga jadi malu kan, karena kan sudah janji mau datang gitu sama orang yang ngundang itu, bukan sama LKH-nya, karena sama LKH kan yang jadi penghubungnya ini teman saya ini gitu. Akhirnya ya alhamdulillah, singkat cerita, jam 4 itu, sekitar jam 4-an saya sampai di APL Tower, dan saya pun bingung APL Tower itu di mana. Apal. Oh, ternyata di daerah Grogol sana lah gitu, mau naik di busway. Saya googling dulu deh, saking nggak tahu gitu kan. Oh, ternyata di situ di Central Park kan, kalau di Jakarta Barat itu. Saya masuk ruangannya, dan ternyata Pak LKH lagi di depan mau beres acara gitu. Sebentar lagi mau beres lah gitu. Memang kesiangan kita, alhamdulillah masih ada lah, masih tersisa beberapa menit mungkin waktu itu. Nggak sampai. Nah, setelah beres, saya ketemu sama orang itu yang ingin mempertemukan saya gitu. Mang, saya lupa, Pak Asep atau Mang gitu, saya lupa ya. Saya langsung ke depan aja, Mang gitu. Pak LKH udah nungguin gitu. Saya ke depan, Pak LKH itu lagi diwawancara wartawan kan. Dia lagi diwawancara wartawan. Kemudian saya datang. Nah, setelah saya datang itu, Pak LKH, ini Asep ya? Gimana Asep kabarnya, kan nanya gitu. Terus saya tahu itu di stop. Mohon maaf, saya ada pertemuan dengan ini, katanya gitu kan. Nanti kita ngobrol lagi. Jadi pas keluar tuh banyak yang mau ngobrol sama PLK, itu di stop sama PLK. Mohon maaf ya, saya ada mau ketemuan dulu gitu. Jadi akhirnya keluar ruangan itu saya berdua sama PLK. Setiap ada wartawan di stop. Nanti ya ngobrolnya nanti. Jadi dia itu ingin ngobrol ke saya. Nah, ternyata pas di lift gitu, dia cerita. Pas di lift itu cerita, saya mau ketemu Asep karena mohon maaf misalnya kita janjian sekarang gitu, karena ada sesuatu hal yang ingin saya ingin tanyakan gitu kan. Apa sih gitu kan, saya biasa aja gitu kan, gak tahu apa-apa gitu. Akhirnya saya mau diajak makan di waktu itu, kalau nggak salah di kafe Betawi, kafe Betawi atau soto Betawi kayak gitu lah. Kita ngobrol, asik ngobrol gitu, menu udah ada. Jadi pas dari perjalanannya dia ngobrol begini ke saya. Saya itu sebenarnya kenapa ingin ngobrol, karena saya itu baca artikel Asep yang di blog katanya. Saya baca tulisan Asep yang di blog di Mang Amsi ataupun di Syariah Saham, terus belum ada Syariah Saham waktu itu kan ya, di mangamsi.com. Berarti benar belum ada Syariah Saham tuh. Karena Syariah Saham 2015 kan munculnya, jadi waktu itu belum ada. Nah, jadi di mangamsi.com beliau bacanya itu di blog pribadi saya. Nah, ketika dia nanya gini, nah tulisan Asep itu saya baca. Kemudian saya minta baca ke teman saya yang lain. Nah, teman saya ini salah satu petinggi sekuritas begitu. Muslim katanya. Udah haji juga gitu. Kemudian pas saya kasihkan tulisan ini, beliau menangis. Nah, itu Pak kan. Ini nggak ada di cerita lain. Nah, kira-kira apa? Di sini ada nggak ya? Beliau menangis katanya. Kenapa? Karena beliau ini bilang begini. Saya juga ketawa dalam hati. Kenapa? Karena saya nggak percaya gitu ya.
nggak percaya diri saya seperti itu maksudnya. Jadi beliau mengatakan begini, ini yang nulis pakai hati, gitu. Jadi gitu doang. Ini yang nulis, nggak sembarangan nulis, tapi pakai hati. Gitu. Makanya saya nangis kata. Nah setelah itu saya Masya penasaran Allah. katanya. Kata Pak LK itu saya penasaran, makanya tolong cari gimana saya bisa bertemu lagi dengan Asep. Gitu. Nah ternyata ada jalannya dari di sini di acara ini. Jadi ketika misalnya ada teman saya katanya dia tahu Facebook saya, ada teman-teman Pak LKH tahu akun Facebook saya, dia japri. Nah, akhirnya disitulah pertemuan pertama saya dengan Pak LK lebih intens karena kita sampai mau Ah, makan malam. Nah, saking asiknya ngobrol tentang tentang keluarga saya juga. Saya punya anak berapa? Ya, insya Allah bawa 4 Pak. Karena waktu itu anak keempat saya masih dikandung istri gitu ya, masih belum lahir. hmm, Jadi, wah banyak banget Bapak. Saya juga cuma 2 kan gitu, ngobrol-ngobrol kayak gitu aja. Nah, sampai akhirnya ngobrol saham, ngobrol bagaimana sih misalnya memilih ya, saham yang bagus gitu kan. Kemudian dia cerita tentang teman-teman yang sesama investor besar juga gitu, dia cerita. Tapi beliau itu sering ngomong ini, yang ini jangan diceritain ya, yang ini jangan diceritain ya, ini buat aset aja. Jadi saya juga banyak hmm, sebenarnya hal-hal yang hanya saya aja yang tahu gitu, nggak boleh diekspos ke yang siap, lain siap. gitu kan. Dan saya mencoba menjaga amanah itu gitu karena Ya, ketika Pak LKH cerita itu berarti ya beliau punya sesuatu yang dipercayakan ke saya dan saya harus menjaga itu. Nah, setelah ya. pertemuan itu Kang, kita itu sampai lupa nggak makan akhirnya. Kenapa? Karena saking asik Hmm, ngobrol, Pak LKH saking asiknya ngobrol. ditelepon istrinya, Ya. saya asik ngobrol, juga ditelepon istrinya, ada tamu di rumah, itu udah berapa kali sampai disimpan dulu ternyata, oh, Sep kayaknya ini urgen nih ada tamu katanya. Tapi kita nggak jadi makan, nggak apa-apa dong. Gimana ya katanya? Nggak apa-apa Pak, saya udah bertemu Bapak juga udah bahagia gitu kan gitu. Udah senang ya. Udah jadi kehormatan buat saya. Udah seneng gitu. Kapan lagi saya diundang makan malam meskipun nggak jadi sama Warren Buffett Indonesia. Dan ternyata dia bilang nanti kita akan ketemu lagi karena makannya belum jadi kan gitu. Nanti kita akan Hmm, ketemu lagi karena ini makannya belum jadi. Akhirnya ya. beberapa bulan setelah itu kita janjian lagi karena udah saling tukar kontak dan ini kontak beliau itu Hmm, nggak di share juga Kang, nggak banyak di share juga. Maksudnya ada satu kontak yang dulu ya bilang ini kamu aja yang tahu ya gitu kan. Kalau mau ada yang mau ya, ya, undang ya. ini. Jadi dia kasih 2 kontakan gitu. Jadi Hmm, saya punya kontak pribadinya beliau dan yang lain lah gitu. Nah kemudian setelah itu ketemu lagi, nah yang di pertemuan berikutnya kita makan malam sambil canda-canda karena kita udah semakin cair istilahnya, udah nggak aneh lagi ya. ngobrol gitu. Itu pertemuan Udah ketiga. semakin akrab ya, Bang Pertemuan ya. keempat tuh alhamdulillah semakin akrab meskipun saya nggak ngerti Ya. juga apa yang dibahas kadang karena tingkat tinggi beliau kan, kalau saya juga diam-diam, saya mau trader sebagian. Oke. Nah kemudian pertemuan keempat itu di Bandung kan, di Bandung. Kan Hmm, mungkin sudah di bursa atau belum ya waktu itu. Zamannya Kang siapa namanya yang Kang Ahmad, kemudian Pak Harif Ahmad. dan siapa sih? Dulu yang pindah ke pusat itu siapa? Yang dari apa? G ngawit nate da huruf nate. Lupa lah saya. Siapa ya? Pokoknya di Ya, ya. Papandayan. Di Papandayan itu ada acara Kresna kalau nggak salah kan, Kresna Securities waktu itu. Hmm, Nah saya tuh Pak LKH itu ngejapri atau gimana atau di Facebook saya lupa ya. Yang ngejapri kalau nggak salah. Nanti saya ada acara di Bandung gitu. Kalau nggak salah seperti itu, saya lupa sih yang di Bandung itu gimana ya mulainya. Oh ya Pak, saya siap ke sana. Waktu itu November kalau nggak salah. Saya datang, belum ada seri saham teman-teman, belum ada. Jadi saya datang hmm. ke sana. Saya terlambat juga karena kan kalau hari Sabtu Minggu itu ke Bandung tuh macet Kang ya. Macet ke sana gitu. Ya, ya, Jadi Sabtu pas Minggu macet. saya datang ke hotel itu udah mulai dibuka acaranya. Saya juga belum tahu Papandayan lagi waktu itu kan hampir nyasab lah gitu. Hampir tersesat teman-teman. Nah ketika datang ke hotel, saya tuh kan nggak punya apa ya, yang lain kan pakai ID pakai name tag, pakai apa, saya kan enggak gitu. Saya bingung Iya, gimana iya. nih. Akhirnya saya masuk. Kemudian ditanya sama ininya, Bapak siapa? Saya Asep Bu dari Cianjur. Oh yang temannya Pak LKH ya? Silakan Pak langsung makan. Jadi Langsung. ternyata Pak Pak LKH-nya itu langsung telepon ke panitia. Nanti ada teman saya dari Cianjur. Kalau datang duluan, mungkin ya gitu ya. Kalau datang duluan silakan suruh makan aja atau gimana gitu kan. Nah akhirnya saya makan aja Iya, kan. iya. Saya ketemu sama Pak Asep Saifuddin yang Trimegah, mungkin kalau beliau masih ingat dengan saya, Pak Asep Saifuddin yang dari Trimegah itu. Hmm, Kemudian, nah iya. pas sudah datang, pas saya ngambil makan, Pak LKH datang. Weh, Sep, kapan? Barusan Pak, mohon maaf saya agak telat gini. Oh iya nggak apa-apa, makannya bareng aja, makan. Jadi saya tuh satu round table sama beliau.
Jadi Ah, perwakilan IDX, Pak LKH, mm, dari Kresna, Mas Yobel namanya, terus saya gitu. ya, Nah terus saya, aduh saya tuh malunya, saya di sana aja, nah, di sini aja duduknya, di samping Pak LKH waktu itu kan. Terus Pak Yobel bilang begini, ya. ini yang namanya Pak Asep katanya gitu. Iya Pak, dari Cianjur, iya. Ini Pak LKH kalau di kantor, kan dulu Pak LKH itu duta Kresna waktu itu. Ini Pak LKH kalau Kresna di ya, kantor ya, ya. selalu ngomongin Asep, Asep Cianjur yang mana sih orangnya, ternyata ini ya orangnya gitu. Jadi saya kan biasa aja kan, saya kan tinggal di kampung nih, ngajar di hutan, di gunung gitu. Bagi saya sih biasa aja gitu. Kenapa? Kalau misalnya Pak LKH berteman dengan saya, ya itu karena kita ada sesuatu yang sering diobrolkan gitu, Ya, dan ya. bukan gini kan. Saya tuh pernah waktu belanja apa ya, di Cianjur, masih di Cianjur, ada yang telepon Pak Asep, Pak Amsi atau Pak Asep ya, saya lupa. Pak Asep, ini saya dari Anu gitu ya. Saya mau nanya, Pak Asep bisa kenal Pak LKH itu jalur mana gitu, dia bilang gitu. Oh, gimana kita Mas? Pak Asep nasabah premiernya sekuritas bukan gitu kan? Bukan Pak, saya mah retail gitu kan. Pak Asep ini orang prioritasnya bank bukan? Bukan, tabungan saya mah kecil Pak gitu. Jadi menganggapnya ketika saya dekat itu, saya itu nasabah utama, Nasabah nasabah besar gitu premier ya. atau apa enggak. Nasabah besar, Ya. uang saya cuma jutaan di saham nggak banyak gitu. Jadi kadang orang berpikir bahwa sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang hebat itu harus hebat juga. Padahal saya biasa aja gitu ya. Hmm. Tapi mungkin ya disitulah kemarin Kang, video terakhir yang dikirim PLKH ke saya itu beliau itu mengirim video ceramahnya Ustaz, Hmm. dan tentang pertemanan. Jadi di situ saya terharu juga Oh, sebenarnya. Jadi ya, dia ya. bilang begini, mudah-mudahan saya juga membalas beliau gitu kan, mudah-mudahan Pak benar pertemanan kita memang ada apa adanya, bukan ada apanya. Jadi Ya, ya. saya itu pernah dikomentar sama beberapa teman, weh Amsi kan deket sama Pak LK, boleh dong minta apa, saya bilang enggak. Bagi saya ketika saya dekat dengan seseorang dan seorang tersebut ada rahasia-rahasia yang harus saya pegang, bagi saya mungkin disitulah pertemanannya itu, bukan dengan Ya, memanfaatkan. Bukan dengan ya, misalnya ya, ya. karena saya kenal dengan Pak LKH, saya bisa minta apa saja, bahkan minta rekomendasi, enggak. Saya justru lebih jaga jarak kan Hmm. gitu. Kenapa? Karena bagi saya beliau itu punya privasi yang tidak bisa saya ungkit juga gitu. Jadi saling menghormati saja, dan itu mungkin yang sampai sekarang, misalnya saya juga sangat terharu ketika misalnya Pak LKH itu nge-share buku saya di grup investor besar, dan teman saya yang Hmm. japri ke saya, dia bilang, weh buku Maam sih dipromoin Lokeng Hong tuh di grupnya ini gitu kan. Terus saya bilang, ah masa sih, Masya ini ada Allah. screenshotnya gitu kan, ini nih teman saya ada screenshotnya kan, ini teman saya nih guru bahasa Arab di hutan bisa nulis buku gitu ceritanya gitu. Ada saya bacaan, wih, Pak LKH gitu. Jadi bagi saya disitulah awal, kenapa sampai hari ini kalau teman-teman, saya dengan Pak LKH itu tidak ada afiliasi bisnis apapun, tidak ada Hmm, ya, misalnya ya. apalagi insideran, enggak kan. Ketika kemarin juga Ya, ya, saya ya. ingin klarifikasi juga. Ketika kemarin saya sedikit agak terganjal dengan omongan orang yang mengatakan bahwa saya ini pom-pomersnya Pak LKH di BMTR. Saya nggak punya BMTR satu helai lembar pun, Betul. teman-teman. Satu Ya, lot ya, ya. pun, bahkan satu lembar nggak punya gitu kan, mungkin ada oddlot ya. Saya nggak punya BMTR Ya, selembar pun, karena ketika saya ya. bertanya dan klarifikasi ke Pak LKH itu benar-benar saya sebagai teman, bukan sebagai yang pom-pom misalnya saya masuk duluan kemudian jual di atas, tidak. Dan saya Ya, bisa ya, buktikan ya. itu, saya pun rugi di BMTR begitu. Jadi intinya saya dengan Pak LKH itu bukan sekedar bukan sekedar kenal, tapi lebih dari itu. Pak LKH kalau lagi ada acara sosial di masjid, beliau upload fotonya ke saya, Ya. seperti itu. Kemudian beliau lagi di Dubai, beliau upload fotonya ke saya. Beliau lagi di Auckland, beliau jadi, saya lagi di sini nih gitu. Oh ya Pak, Keliling ini ya, sama jalan-jalan hati-hati ya. di jalan. Gitu ya, jadi ya kita Ya, enjoy itu aja ngobrol gitu Kang. Dan bagi saya sih disitulah ya, mungkin karena ini juga hari Jumat ya teman-teman. Jadi bagi saya pertemanan seperti itu yang sebenarnya bisa lebih lama begitu. Bukan sekedar tadilah saling memanfaatkan atau apa gitu. Nah, kemudian ya, lanjut ke ya, tadi ya. ya. Ini belum ke cerita asli ya sebenarnya. Jadi ketika Seru Mang misalnya tapi Pak Mang. LKH punya sesuatu, jadi ini mungkin ini jarang dikupas karena Pak Lima itu paling enak saya cerita doang nih. Eksklusif Mang di KP Jawa Barat Mang. Mungkin Eksklusif aja KPI iya. karena
Sari Kelapa kan, Sari Kelapa lahir di Dek Jawa Barat. Jadi kalau saya harus cerita ya harus di Dek Jabar gitu kan. Jadi alhamdulillah juga seperti itu kan. Sampai hari ini alhamdulillah saya dengan Pak LK masih sering berkomunikasi apapun. Nah, kalau saya nanya beliau langsung jawab gitu, dan ya gitu aja sih bagi saya. Alhamdulillah. Nah, lalu berikutnya juga tentang ini Mang, kisah MBAI, atau misalnya ada beberapa kisah yang bisa Mang Amsi share tentang Follow the Giant ini, Mang. Oke. Jadi gini teman-teman, jadi Follow the Giant itu maksudnya kita mengikuti jejak-jejak orang yang sudah sukses di pasar modal Indonesia, dan setahu saya sih kalau dari sisi investor yang boleh dikatakan sukses ya Pak LKH. Orang ada yang bilang juga, ada kan Mang yang lain, misalnya ya yang lain lah gitu, yang lain. Tapi kan yang lain itu punya perusahaan kan. Ya. Misalnya Pak Khairul Tanjung, Pak Sandiaga Uno, memang beliau sukses, tapi beliau itu kan punya perusahaan. Artinya beliau punya holding, kemudian beli saham-saham gitu. Pak Haritanu misalnya di BMTR gitu kan, mereka punya perusahaan, tapi Pak LKH itu investor retail kayak kita gitu. Investor retail yang dia nggak punya karyawan, dia nggak punya perusahaan PT berbadan hukum dan yang lain. Jadi bagi saya sih kenapa Pak LKH ini disebut salah satu contoh ya di investor saham Indonesia ya tadi gitu, karena dia nggak punya perusahaan yang berbadan hukum, setahu saya yang dia berinvestasi sahamnya lewat perusahaan itu, tidak kan gitu. Sebenarnya kalau makanya beliau kenapa sih nggak terlalu nyaman juga disebut Warren Buffett Indonesia, karena memang saya nggak seperti Warren Buffett Bang, gitu kan dia bilang. Karena saya tidak seperti Warren Buffett yang aslinya, saya kan dia bilang seperti itu. Karena mungkin kalau Warren Buffett kan dia punya Berkshire Hathaway, dia beli holding gitu kan, beli saham-saham lain. Nah itu seperti itu. Tapi PLK kan enggak, dia tuh ya memang duit pribadi aja gitu, yang dia invest ya duit uang pribadi gitu, bukan ya setahu saya ya gitu, bukan uang yang misalnya dari satu perusahaan gitu. Nah di MBAI, ya ini saya cerita juga, ini saya dapat rahasianya di Papandayan waktu itu. Saya tanya gini kan, jadi ketika bab 5 ini dibuat, atau ini kan tulisan dari tahun 2014 ya Kang Yudi. Jadi saya tuh sebelum ketemu Pak LKH di Papandayan, saya udah ngeriset duluan. Jadi tulisan ini saya buat tahun 2014 sebelum saya ketemu Pak LKH. Jadi saya riset BMBAI-nya, saya bongkar laporan KBAI gitu kan tahun 2006, saya bongkar tahun 2005 sampai tahun 2011 kalau tidak salah seperti itu. Nah, ternyata ada satu momen, nah di judul berani mengambil risiko. Jadi saya menemukan, coba lihat nanti Akang di halaman 203. Di halaman 203 pas bulan Juni 2005 itu tidak ada tidak ada volume. Satu bulan nggak ada volume. Berarti betul, satu bulan itu nggak ada yang beli saham MBAI, nggak ada yang mentransaksikan saham MBAI. Nah saya nggak ngerti kenapa sih Pak LKH ngambil risiko di situ. Akhirnya saya tanya ke Pak LKH langsung, Pak, mohon maaf nih, waktu tahun 2005 Bapak pernah beli saham yang nggak liquid gitu kan? Ya, dia bilang gitu. MBAI kan Pak? Iya. Terus kenapa Bapak beli MBAI? Dan banyak porsinya waktu itu, dia beli kan sekitar 8% kepemilikan kalau tidak salah. 8% kepemilikan, Bang. Nah. Betul nggak Kang? Berapa? Atau 8%? Iya betul, 6 juta saham, Bang. 6.350 lot, bukan. Ya. 6 juta lembar ya? 6 juta lembar saham, 6 juta saham. 6 juta 200-an. Nah, beliau gini ngomong ke saya, waktu itu sebenarnya ada satu investor besar, orang Semarang atau orang mana gitu. Jadi waktu itu gini ceritanya katanya. Waktu itu harga pakan, saya kasih ilustrasi aja. Harga pakan katanya, kata beliau, saya kasih ilustrasi kaset. Harga pakan, harga produksi itu 1.000. Harga produksi itu 1.000. Karena MBA ini teman-teman satu subsektor, satu industri dengan CPIN, dengan Java. Karena kan pada akhirnya MBA ini diakuisisi oleh Java Compete kalau tidak salah. Jadi multi-breeder MBA itu kan multi-breeder Adirama itu di merger jadi Java kan ya Kang? Dengan Java kan? Java, iya. Jangan Java. Nah, ketika sebelum itu MBA itu ketika dibeli sama Pak LKH, teman-teman bisa cek ya, dia itu laba harga sahamnya ketika dibeli itu di kisaran Rp200 kan? Paling tingginya cuma 400-an di tahun 2005. Sementara laba bersih per sahamnya di tahun 2005 itu berapa tuh?
Saya sudah lupa Laba sih. bersihnya Sekitar 106 sekitar 1000-an. miliar. Nah, ya. Per sahamnya, Kang. Per sahamnya itu Oh, sekitar ya. 1.400. Jadi harganya di bawah 1.000 gitu kan. Tapi labanya pun sudah di atas 1.000. Gitu maksud saya. Ya. Jadi labanya sudah melebihi harga sahamnya. Nah, padahal ketika itu, sebelum ini terjadi lonjakan laba, jadi Pak LKH itu beli ketika beliau melihat secara kualitas manajemennya bagus, kemudian ada investor besar yang melepas, kalau nggak salah 5 atau 6% kepemilikan itu melepas. Beliau borong semua. Kenapa? Karena yang melepas ini sudah mulai khawatir karena harga produksi 1.000, harga jual 500 waktu itu. Asumsinya gitulah Pak Kang. Jadi harga produksinya itu sudah 2 kali harga jual. Rugi kan? Rugi. Akhirnya beliau jual murah tuh. Akhirnya diborong sama Pak LKH. Nah, ketika diborong sama Pak LKH, Pak LKH punya optimisme. Ini kan cuma temporer. Suatu ketika ayam masih dibutuhkan. Orang Indonesia kan suka ayam, apalagi menjelang puasa. Ayam lebaran itu pasti banyak melimpah gitu kan. Dia beli. Nah, itu kan juga berani mengambil risiko. Di situ maksud saya judulnya. Berani mengambil risiko ketika orang jual karena ada kekhawatiran, beliau tampung. Gitu. Karena beliau punya ilmunya dan sudah riset misalnya langsung ke perusahaannya. Kita yang nggak bisa itu seperti itu, yang belum bisa seperti itu. Ya teman-teman jangan serta-merta ikut Lokenghong tapi nggak ikut cara Lokenghong gitu kan. Sahamnya ikut LKH tapi pola pandangnya masih trading, itu susah. Biasanya nanti nyalahin LKH-nya, nyalahin saya juga, nyalahin orang juga gitu kan. Jadi kadang kita tuh sahamnya pingin stock pick LKH tapi karakter dan mentalnya bukan LKH gitu. Jadi akhirnya nggak match di situ. Jadi akhirnya salah nyalahin orang. Nah, ketika dia beli dan ternyata memang masih rugi, tahun berikutnya harga produksi katakanlah 1.000, harga jualnya 1.500. Sudah mulai ada laba. Nah, orang tadi yang ngejual tadi itu minta lagi, Pak LKH, boleh dong saya beli lagi sahamnya. Boleh dong saya beli lagi sahamnya karena udah mulai pulih. Pak LKH nolak. Tidak, saya nggak akan lagi jual saham ini. Ini sudah milik saya. Nah, ternyata ketika ini yang diceritakan langsung ke saya. Yang diceritakan langsung ke saya seperti itu. Karena saya tahu saya prospeknya bagus. Dan akhirnya ternyata kan 2011 harganya nembus 31.000 ya, kalau tidak salah. Ya, 32.000 Mang. 31.500. Jadi LKH menjual kepemilikan di MBA itu sudah 31.500. Jadi dia belinya di harga 200-an, dijual di 31.500. Artinya dulu modalnya sekitar 1 miliar, kemudian menjadi 195 miliar. Dulu ketika beli itu 1,5 M, pas jual 6 tahun kemudian itu adalah 195 M. Dan itu adalah salah satu keuntungan terbesar PLK di pasar modal Indonesia. Gitu teman-teman ceritanya. Nah, kalau bicara konteks sekarang, saya mempelajari berbagai hal dari PLKH sebenarnya. Sekarang itu PLKH suka dengan saham-saham siklikal. Jadi saham-saham yang dia lagi rugi, perusahaannya lagi rugi, tapi punya manajemen yang bagus, kemudian punya potensi akan turn around, gitu. Akan balik. Nah, contoh ya, ketika tahun 2016, 2017, orang banyak ninggalin batu bara. Tapi Pak LKH itu beli Indika waktu itu. Beli Indika di harga 100-an. Saya pernah nanya langsung ke beliau, Pak LKH, Pak, saya manggilnya Pak, kadang Om. Sekarang ini ada 2 saham yang menarik saya bilang. Pertama BRPT, kedua Indika. Dua-duanya nilai bukunya sangat murah, saya bilang. VBV-nya sangat murah. Kalau nggak salah Indika waktu itu harga 100, nilai bukunya 1.000-an. BRPT pun demikian. Harganya sama-sama 100-an. Kemudian saya nanya begini, Pak, kalau Bapak disuruh milih Indika sama BRPT, Bapak milih mana? Saya jelas pilih Indika, aset gitu kan. Karena saya tahu, saya pernah lihat gitu seperti apa. Dia beli nyicil tuh Indika gitu. Tapi saya nggak bisa beli dua-duanya karena nggak masuk syariah waktu itu, Kang. Nah, itu yang mungkin yang membedakan saya. Saya itu nggak bisa masuk karena Indika itu belum karena syariah. Dua-duanya waktu itu belum syariah ya, Bang. Dua-duanya belum syariah gitu. Karena apa? Porsi utamanya gede gitu. Jadi teman-teman gitu. Saya meskipun dekat dengan Pak LKH, ketika stock pick-nya dia juga sampai tahu kalau Asep ini nggak bisa beli ya. Dia tahu gitu. Misalnya ketika Pak LKH beli bumi, saya nggak bisa beli bumi di harga 50. Ketika Pak LKH beli di 50 dan jual di 500, yang pertama kali dia telepon itu saya
saya udah jual bumi di 500, saya beli di 50, sudah naik 10 kali lipat saya jual. Kira-kira ada saham bagus lagi nggak yang menarik? Nanya ke saya. Saya bilang, Bapak yang lebih tahu lah. Masa nanya ke saya? Kan Asep suka bikin pay rekap. Asep suka ngerekap laporan keuangan. Saya tahu, Excel-nya ada kan. Tolong coba carikan. Nah, gitu kan. Wah, beneran nih. Saya sebutin nih saham-sahamnya. Ini. Itu mah udah tahu. Ini mah kayaknya nggak bagus. Ini dia. Jadi saya cuma mengkonfirmasi aja akhirnya. Ya udah, Pak. Berarti Bapak nggak udah beli saham dulu sekarang karena nggak ada yang bagus. Nah, kemudian ketika beli INKP, beliau juga pasti bilang, Asep nggak bisa beli ya INKP Tekim kan nggak syariah. Jadi meskipun misalnya secara valuasi menarik, saya tetap nggak bisa beli kalau tidak masuk isi. Itu mungkin yang membedakannya. Jadi itu kan saling menghormati, Kang. Saling menghormati pilihan. Saya mungkin nggak untung di INKP, tapi saya ikut untung di BRI Syariah kan gitu ya. Jadi saya nggak ikut di INKP, saya ikutnya di BRI Syariah dan untung juga lumayan. Nah seperti itu. Jadi kita punya hak untuk memilih seperti itu teman-teman. Karena bagi saya kan ABCD ya, amanah, berkah, cuan, dividen itu yang sering saya ulang. Nah kembali ke yang tadi misalnya, ketika Pak LKH milih, dan saya sudah mulai tahu polanya gitu. Pak LKH itu sederhana sebenarnya. Kalau dari sisi rasio itu sederhana. Dia cuma pakai 3. Pertama PBV, kedua FAIR, ketiga ROE gitu. Gitu kan. FAIR-nya di bawah 5, FAIR-nya di bawah 5, PBV-nya di bawah 1, ROE-nya di atas 10% gitu. Dia tuh harus cari perusahaan yang menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan dia mulai kecewa. Biasanya ini jelek sekali nih laba bersihnya gitu dia bilang seperti itu. Nah yang paling penting 2 itu, FAIR dan PBV. Cuman masalahnya teman-teman, ketika teman-teman mendapat PBV yang di bawah 1, apakah lantas mau dibeli ketika sahamnya juga nggak menarik? Secara teknikal jatuh di bawah. Nah itu yang mungkin belum kita miliki. Mental bertahan dan mental sabar itu. Contoh, kalau harus saya cerita. Bulan Maret kemarin kan kita terakhir ketemu di ITB, kemudian saya ditungguin, waktu itu saya mau pulang, saya ditelepon. Saya di mana sekarang? Saya lagi sholat asar Pak, mau selesai sholat asar di Salman waktu itu kan. Sini saya nungguin Asep dari tadi katanya. Apa saya kira Bapak sudah pulang. Belum, saya nungguin. Jadi beliau tuh nungguin di lobi acara. Terus saya datang. Saya tadi udah mau pulang Pak. Saya kira Bapak juga enggak. Justru saya nyari-nyari tadi Asep kemana pas beres acara itu. Ke belakang tuh nyari-nyari Asep. Gak ada katanya. Saya kan biasa aja Kang gitu. Karena saya merasa bukan orang yang spesial gitu ya. Saya biasa gitu. Mau pulang waktu itu. Ternyata beliau nungguin. Kenapa? Saya mengajak Asep makan. Gitu. Jadi akhirnya kita makan di daerah Supratman kalau sama Kang Erman itu. Dan dan saya pertama kali itu satu mobil sama beliau, maka saya foto waktu itu kan, saya foto, Pak ini jarang-jarang nih kita foto dulu ya, selfie di mobil gitu kan, berdua. Beliau tuh kalau dengan saya canda-candaan sih Kang, kebanyakannya kadang nggak ngebahas saham, kadang ngebahas spiritualitas, kadang ngebahas masalah filantropi, kan seperti itu. Jadi kalau orang bilang, paham sih dinner sama LK ngomongin saham, enggak, kita mah kadang ngomongin kehidupan gitu. Karena mungkin udah bosan ngomong saham lah gitu. Ngobrol, udah ngesaham mah gampang lah istilahnya, gitu-gitu aja, gitu ya. Kayak kantor saya juga ke orang tua kan seperti itu. Jadi saya cuma berusaha untuk sedikitnya menjaga etika dengan orang tua ketika diajak makan ya siap-siap, kemudian disuruh ngobrol-ngobrol juga nyantai aja. Segitu sih Kang. Bagi saya sih itu yang lebih utama ya dari ketimbang ngebahas saham terus gitu. Ya, nah lalu sebenarnya apa sih yang bisa kita tiru sebenarnya Mang untuk mengikuti langkah pada kehidupan nyata ya Mang, kita sebagai investor, apa sih sebenarnya bisa kita tiru Mang dari Pak Lo ini? Pak LKH gitu ya? Ya. Oke. Pertama yang saya pelajari dari beliau adalah kesederhanaan. Beliau tuh triliuner teman-teman. Ada yang bilang sekarang 4 triliun, ada yang bilang 2,5 triliun. Saya juga belum nanya sih, nanti saya tanya deh berapa aslinya sekarang gitu ya. Kalau beliau mau buka gitu. Karena beliau itu kan suka ngomong gini, Sep ini jangan dibilang ke teman ya, Sep ini jangan dipublish ke media ya kan, kayak gitu seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang saya keep gitu. Nah, kalau misalnya kesederhanaan semua orang sepakat. Beliau tuh kalau pakai pakaian batik gitu, pakai kemeja atau Berkshire Hathaway gitu doang. Pakai mobil kadang juga beliau bahas, ini Kang, satu hal yang saya membuat terharu itu. Ketika beliau mengendorse saya, katakan ini endorsement gitu ya. Kemudian saya bilang, Pak, saya minta alamat Bapak yang lengkap deh gitu. Buat apa, Sep? Nanti saya kirim bukunya, yang kalau udah cetak, nanti saya kirim buku ke Bapak gitu. Jangan, Sep, saya beli di Gramedia aja katanya. Jangan gitu. Jadi beliau menghormati karya kita, beliau mau beli aja di Gramedia gitu. Nanti saya baca dari Gramedia gitu.
Karena sebelumnya pun beliau baca draftnya itu udah baca gitu. Sampai bilang, Sep ini banyak banget ini halamannya, saya sampai pusing bacanya katanya gitu. Oke, nggak apa-apa Kak, mungkin terlalu tebal ya bukunya gitu kan. Jadi beliau itu nggak mau saya kasih, tapi beliau beli dari Gramedia. Dan setelah beli, beliau share ke teman-temannya, ke teman-teman investor besar seperti itu. Dan mungkin juga alhamdulillah saya mendapat berkah dari endorsement beliau juga, salah satunya tadi gitu, di teman-teman yang misalnya ini beliau ngasih tahu tentang buku tanpa saya minta begitu, tanpa saya minta untuk mengendorse langsung ke teman-temannya. Nah, itu satu ya, kesederhanaan. Yang kedua, sabar. Nah, Kesederhanaan. jadi beliau itu pernah ngontrak gitu kan, pernah apa rumah, tapi beliau sabar ya. Kesabaran itu yang mungkin perlu ditiru. Kenapa? Karena tidak semua orang sabar dalam berinvestasi. Beliau sanggup menahan misalnya MBI 6 tahun. Beliau sanggup mungkin Bumi itu sampai berapa tahun. Kemudian juga yang sekarang mungkin seperti MBSS, PTRO, Indika juga beliau sanggup menahan berapa tahun. Karena mungkin beliau punya pandangan lain tentang saham itu gitu ya. Jadi pertama tadi ya, kesederhanaan. Yang kedua, kesabaran. Yang ketiga, beliau itu ya lebih memilih apa namanya, keluarga gitu. Keluarga itu diutamakan. Keluarga diutamakan. Jadi ketika kemarin tuh liburan, dia cerita ke saya kemarin tuh saya liburan ke Auckland, ke New Zealand gitu. Itu ada pihak travel yang nawarin satu orangnya itu 60 juta katanya. Paket turnya tuh 60 juta gitu. Terus saya bilang, mohon maaf Pak, saya nggak mungkin nggak ngambil gitu. Kenapa? Karena saya sudah ngambil paket yang seorangnya 14 juta. Jadi satu keluarga itu cuma 56 juta katanya. Jadi ketika ada yang nawarin paket seorang 60 juta, beliau ngambil yang bahkan di bawah 60 juta sudah satu keluarga gitu. Berangkat ke sana sama istri beliau, sama anaknya gitu. Jadi beliau memilih lebih hemat, lebih sederhana. Meskipun beliau bebas aja mau beli kapal pesiar pun bisa, katakanlah seperti itu. Atau nyewa kapal pun bisa, nyewa jet pun bisa. Tapi beliau tetap, kalau misalnya ke acara di Jakarta, kadang beliau pakai busway gitu, nggak pakai mobil pribadi seperti itu. Jadi ke Bandung juga pakai kereta api. Pakai kereta gitu kan, kalau diundang di Bandung seringnya pakai kereta beliau. Kemudian kemarin saya ditawari villa nih di Bandung gitu kan, harganya 8M, saya tawar 3M gitu, karena bagi saya 3M juga udah kemahalan gitu. Jadi beliau itu tahu nilai lah gitu. Terus kata teman saya di Banjarmasin, Kang Heri dan Kang Najmi di sana, beliau pernah dibawa ke Martapura. Kan Martapura itu kota intan, kota perhiasan gitu kan. Saya juga pernah diajak ke Martapura. Bedanya kalau Pak Lokengong itu ditawari permata yang mahal gitu, ratusan juta gitu. Kalau saya kan mana ada yang nawarin ya, duitnya juga cuma ratusan ribu, gak kebeli lah gitu, seperti itu. Jadi nggak ada yang nawarin kalau ke saya pas ke Martapura. Tapi kalau Pak LKH datang banyak yang nawarin. Tapi LKH cuma ya bagus ya bagus ya, ininya motifnya bagus. Tapi mungkin saya nggak beli. Jadi beliau nggak beli. Jadi kesamaan saya dengan Pak LKH ketika di Martapura adalah sama-sama nggak beli permata, meskipun ditawarin. Bedanya itu sama-sama nggak beli permata. Bedanya Pak LKH karena kesederhanaan, saya karena emang nggak punya uangnya. Itu yang membedakan. Jadi kalau Pak LKH itu memilih nggak beli karena meskipun ada uangnya pun dia nggak mau beli karena itu buat apa misalnya secara esensinya. Kalau saya mungkin boleh aja mau beli, tapi emang nggak ada uangnya, jadi sama-sama nggak beli akhirnya. Jadi kesamaan saya dengan Pak LKH adalah sama-sama nggak beli sesuatu yang mewah. Bedanya kalau Pak LKH mungkin karena kesederhanaan, kalau saya mungkin karena emang ketidakadaan. Seperti itu. Tapi saya juga nggak tertarik kok dengan seperti itu kan. Ya baik. Yang pertama sepakat sih Mang tentang kesederhanaan. Lalu mungkin juga ini pada penasaran teman-teman nih Mang, tentang analisis sama seleranya Palo dalam berinvestasi. Kira-kira mungkin pakai ya tadi mungkin cara-caranya seperti apa Mang untuk Pak Lo memilih saham gitu. Oke. Sepanjang yang saya pelajari sampai hari ini, Pak LKH itu selalu menyicil gitu, karena dia kan nggak bisa beli gede langsung karena ketahuan, atau misalnya barangnya kadang nggak ada juga. Beliau itu membeli saham yang ditinggalin orang. Tapi teman-teman jangan tiru kalau nggak berani ya. Dan nggak sabar maksudnya. Beliau itu beli saham-saham yang orang ninggalin karena lagi jelek, prospeknya lagi kurang bagus gitu. Dia koleksi itu. Contoh ya, yang pernah misalnya dia beli saham-saham CPO misalnya, karena beliau yakin bahwa CPO itu tetap digunakan. Dan sekarang waktu itu harganya lagi anjlok gitu loh. Waktu bulan Maret itu kan harganya lagi anjlok. Beliau tuh cicil sampai dia bilang, kemarin yang di situ itu saya beli. Kemarin yang di situ saya beli. Jadi beliau sebutin brokernya,
jumlah lotnya beliau sebutin. Beliau itu kan dengan ringan yang ngomong begini, saya punya sekian juta di ini, juta lot Kang. Juta lembar maksudnya. Juta lembar juta lembar. Jadi dia itu semudah itu ngomong gitu. Bahkan juta lot juga dia ngomongnya gampang gitu ya kalau dia saham-saham yang murah. Jadi saya punya sekian juta lembar di situ. Terus saya tanya, Bapak punya ini juga ya? Karena dividennya, iya saya punya, tapi itu cuma kecil lah, sekitar sekian juta lot, sekian juta lembar gitu. Ya kalau punya 3 juta lembar aja kan misalnya dividennya 200 sudah 600 juta setahun gitu ya. Jadi beliau itu ringan ngomong-ngomong gitu karena mungkin duitnya triliunan gitu. Duitnya triliunan, dan itu juga bagi saya sih semacam sesuatu yang ingin kita wujudkan juga ya. Tapi teman-teman, saya punya doa ini kebetulan hari Jumat gitu kan, ini hari Jumat. Saya ingin ngasih doa ke teman-teman. Gimana cara jadi Lokeng Hong gitu ya. Gampang, doanya gini aja. Ya Allah, berikan saya semisal LKH atau lebih dari itu. Gitu. Itu cara berdoa mudahnya. Jadi supaya kita nggak iri ke teman, ke orang lain. Atau gini, kan saya pernah ada yang ngomong ke saya, paham sih, the next LKH gitu kan, the next LKH. Itu saya bilang, kalau LKH punya aset 2 triliun, doakan saya bisa zakatnya 2 triliun gitu. Kebayangkan hartanya berapa? Kalau cuma dapat harta 2 triliun mah gampang gitu. Jadi 2,5%. Tapi kalau zakatnya 2 triliun atau 2,5 triliun berarti uangnya 100 triliun kan karena dikali 40 karena 2,5%. Jadi semudah itu sih kalau saya ngejawab gitu. Jadi teman-teman juga optimis kemudian berdoa kan, dan bahkan saya kemarin baca itu ada doa masuk pasar gitu, karena berarti doa masuk bursa pun sama gitu. Ketika masuk bursa itu ada doanya dulu, gimana yang mengatur semuanya adalah Allah, dan yang membuat keuntungan juga Allah, yang menakdirkan kita rugi juga Allah. Semuanya dikembalikan kalau jadi kita rileks di pasar modalnya, nggak stres, apalagi nggak apa. Kenapa nggak stres kalau saya ya? Kalau saya kenapa nggak stres? Nah, saya pertama nggak pakai margin, jadi nggak usah mikirin utang kan. Karena nggak ada yang harus dibayar oleh saya di T+2-nya, karena semuanya udah cash basis. Salah satunya dengan menggunakan sistem online trading syariah. Begitu, Kang. Baik. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ya, sebenarnya ada ya di dalam bukunya, sebenarnya lengkap juga Mang Amsi sampaikan tentang, tadi ya Mang, cerita tentang MBAI, itu sebenarnya ceritanya juga ada lengkap di bukunya. Lalu juga Mang Amsi juga menyampaikan beberapa, ini emang tulisan Mang Amsi di 2014 ya, tentang harga-harga per lembar sahamnya, kenaikannya berapa gitu. Ini sebenarnya ceritanya juga ada di bukunya. Jadi bagi teman-teman silahkan ya yang penasaran, silahkan baca bukunya Saham Syariah Kelas Pemula atau Sari Kelapa biasa disingkat. Nah, juga ada pertanyaan, Mang, belinya di mana katanya? Mang, katanya banyak yang pengen nih Mang, di sini ada beberapa komen yang masuk, Mang. Oke. Terima kasih teman-teman. Belinya bisa di Gramedia dari Aceh sampai Papua kalau masih ada stok. Karena sekarang lagi, mohon doanya, ini lagi proses naik cetakan kedua, Kang. Jadi alhamdulillah berkat apresiasi dari teman-teman, buku ini dalam 2 bulan sudah naik cetak yang kedua. Jadi terima kasih atas antusiasmenya dan semoga bermanfaat. Itu yang paling penting adalah kebermanfaatan. Dan perlu saya ungkapkan kali ini hari Jumat juga, teman-teman yang beli ini, 10%-nya sudah disedekahkan ke lembaga pesantren. Karena royaltinya nggak saya ambil. Kang. Jadi royalti buku ini 100% tidak saya ambil, tapi saya manfaatkan untuk lembaga pesantren yang ada di kampung saya. Jadi saya ingin saham syariah itu benar-benar bukan hanya sebagai profit individual kita gitu ya. Saya ingin membuktikan ABCD saja gitu. ABCD, amanah, berkah, cuan, dividen itu. Amanah, berkah, saya mulai dengan dengan hasil dari buku ini. Jadi buku ini royaltinya 100% menjadi amal soleh para pembaca, dan juga mudah-mudahan itu menjadi amal juga buat saya. Jadi teman-teman, bagi saya sebuah kebahagiaan ketika saya bisa menulis karya, dan karya itu menghasilkan passive income kalau orang bilang, dan saya ingin passive income-nya itu abadi, bukan hanya di sini. Jadi ya mungkin orang ada yang bilang, wah orang lain mah buku, passive income-nya lumayan, kenapa nggak diambil ya? Bagi saya jaminan dari Allah itu lebih luas dan lebih abadi. Jadi karena saya ingin mengambil itu saja teman-teman, dan ini bukan sesuatu yang mungkin teman-teman lebih besar dari ini gitu. Saya cuma ingin berbagi sedikit aja. Kok royaltinya kan ya nggak banyak, cuma 10%. Tapi kalau dikumpulin kan bisa membangun pendidikan, bisa mencerdaskan warga sekitar, bisa membangun generasi yang tercerahkan secara
Bahkan mungkin nanti saya masukkan juga apa literasi finansial di pesantrennya itu. Bagi saya nanti itu bola salju kebaikan gitu kan. Iya. Jadi berlipat ganda ya Bang kebaikannya Bang. Amin, amin, mohon. Siap. Harga dari Dira Aulia, harga bukunya berapa ya Bang Amsi? Ya kalau di sini kelihatan ya, kalau di Gramedia harga yang tercetak 99.000 ya Bang ya. Iya, tapi sekarang lagi diskon Kang di Shopee, diskon itu jadi 79.000. Jadi teman-teman boleh nanti cek di marketplace itu banyak yang lagi Ya, diskon. Jadi gini, pastikan kalau bukunya original itu adalah warnanya biru. ya. Tulisannya Warnanya biru. biru ya, teman-teman. Nah, karena Cetakannya biru ya. warnanya biru, cetakannya biru. Karena kalau hitam berarti fotokopian. Gitu. Jadi kan kalau misalnya teman-teman beli buku original, berarti teman-teman benar-benar ikut nyumbang, ikut bersedekah gitu. Karena kan royaltinya ada. Tapi kalau buku bajakan, baru sedekahnya ke toko buku, nggak masalah juga sih. Saya mendoakan aja ke yang bikin buku, yang bikin apa repronya nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman beli buku original, berarti teman-teman membantu Gramedia, membantu juga pesantren yang sedang kita bangun seperti itu. Ya. Lalu berikutnya dari Dava Putra, garis bawah Alvaro. Menurut Mang Amsi, prospek BMTR ke depannya seperti apa nih? Ini langsung ditanya tentang BMTR nih, Mang. Gimana, Pak? Oh, BMTR. Menurut Mang Amsi, Saya prospek BMTR ke depannya seperti apa katanya? Terakhir saya tadi ya belum saya pelajari lagi. Terakhir saya tadi baca sekilas itu katanya gugatan pilotnya ditolak kalau nggak salah ya. Jadi ya mungkin ada euforia dulu. Tapi kalau saya sih saya pribadi ya Kang, saya pribadi BMTR secara valuasi menarik memang. Price to book value-nya murah. Tapi yang kurang saya nyaman itu kadang saham-saham apa grup itu misalnya ya, itu kadang volumenya itu kayak bukit barisan gitu. Volumenya kadang sama gitu. Jadi bagi saya sih hal-hal itu juga perlu dipertimbangkan lah gitu. Tapi sepanjang book value-nya menarik ya silakan. Tapi saya pun nggak punya teman-teman. Saya nggak punya satu lot pun BMTR. Jadi silakan pelajari lagi nature bisnisnya gimana, prospeknya gimana. Ini disclaimer on ya. Bukan berarti ketika Pak LKH beli BMTR kita langsung beli BMTR. Boleh jadi kan Pak Lokeng Hong itu sudah tahu BMTR seperti apa, sementara kita cuma ikut euforia. Jadi akhirnya banyak yang tergilas karena duitnya pakai margin, kan? Jadi nyalahin saya. Pak Amsi ngomongin BMTR, padahal mah enggak, saya juga nggak punya gitu kan. Saya cuma klarifikasi ke Pak LKH, ternyata beliau memang beli BMTR kan seperti itu kan. Baik. Ya, kalau saya lihat di pertanyaan sebenarnya mirip-mirip ya, udah dijelaskan juga oleh Mang Amsi juga di materinya ya. Ya karena 3 menit lagi kurang lebih Mang mungkin penutup bagi teman-teman investor nih ya, kira-kira ada kata-kata apa aja dari Mang Amsi terkait dengan Follow the Giant dan misalnya terkait dengan saham syariah kelas pemula. Silakan Mang. Oke. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih ke Kang Widi dan IDEC Jawa Barat, Kang Reza dan teman-teman atas kesempatannya selama 5 pekan, 5 sesi ini yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing tentang buku Sari Kelapa. Tentang Follow the Giant, kalau teman-teman ke tempat yang baru, teman-teman boleh cari Google Maps atau misalnya cari dan paling nyamannya adalah ketika teman-teman sudah punya teman yang pernah ke sana dan sukses di tempat itu atau tidak tersesat di situ, kita bisa belajar langsung dengan orang tersebut. Jadi Follow the Giant maksudnya adalah bagaimana kita meniru, mengamati, memodifikasi apa yang sudah dilakukan investor sukses menjadi pola pandang dan pola pikir kita dalam investasi, dan belum tentu cocok semuanya. Saya dekat dengan Pak LKH, belum tentu stock pick-nya sama dengan Pak LKH. Belum tentu saham yang dipilihnya sama dengan Pak LKH, karena masing-masing punya profil risiko dan profil kesabaran yang berbeda. Selalu analisis dan selalu pelajari saham yang mau dibeli, karena disitulah uang Anda dibuat, uang Anda ditumbuhkan, bukan oleh tangan orang lain, tapi oleh tangan Anda sendiri. Dan selalu ingat ketika belajar tentang saham syariah, yang diutamakan bukan cuan dividennya saja, tapi juga keamanahan dan keberkahan jauh lebih utama, karena di dunia hanyalah bekal untuk akhirat. Itu dari saya, terima kasih Kang Widi. Masya Allah ya. Sedikit menambahkan juga ini beberapa kata menarik ya tentang Pak Lo, Mang, di sini pernah ditanyakan mengenai bagaimana cara mencari saham yang memiliki kinerja cemerlang dan prospektif untuk masa depan. Nah, terus Pak Lo tuh menjawab, silahkan baca, dan baca lagi. Nah, jadi
kita juga harus sering membaca ya Bang, saham apa yang kita beli, laporan keuangan seperti apa, segala macam juga perlu kita baca ya Bang untuk saham tersebut. Iya, betul. Baik, Mang sih karena sudah mendekati waktu Jumatan juga, saya ucapkan terima kasih banyak Mang. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang telah dibagikan dari Mang Amsi. Kepada teman-teman yang penasaran silahkan langsung untuk mencari bukunya Saham Syariah Kelas Pemula. Ada di Gramedia atau bahkan di ini e-commerce juga ada ya Mang? Banyak online juga. E-booknya juga sudah ada di Gramedia Digital dan di Google Book sudah ada. Silakan dicari. Baik. Gitu kan. Semoga segera kopdaran kita saya tutup ngobrolnya offline. Iya Mang, mudah-mudahan pandemik ini segera lewat juga bisa kita ngobrol lebih mendalam ya Mang untuk ke depannya. Baik, terima kasih Sobat IDX yang telah bergabung mengikuti sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sami-sami. Nuhun Kang. Ya.